Itu menurut Anda masih bisa dipercaya enggak sekarang? Enggak juga. Menurut Anda? Sebenarnya kalau saya punya asumsi gini, kayaknya sih Sukrosono sekarang tuh pada pengen jadi Sumantri semua loh. Bener nggak? Nah, jadi justru Sumantri adalah figur yang dicita-citakan oleh para Sukosrono sekarang. Betul nggak? Gampangannya kalau mau agak detail, semua orang ingin ikut ngerampok, bener nggak? Selama belum bisa ngerampok ya dia ngemis dulu. Tapi begitu bisa terdaftar sebagai perampok ya dia ngerampok. Nanti kalau sudah out tidak menjadi perampok, dia akan ngemis lagi. Maka setiap perampok ingin mengusahakan agar pejabat berikutnya di kursi dia adalah orangnya dia. Betul nggak? Supaya rampokannya konstan, supaya ngerampoknya dia kemarin tidak dibuka-buka oleh penggantinya, oleh kelompok perampok yang lain. Betul nggak? Itulah sebabnya setelah saya jadi bupati, besoknya istri saya. Setelah itu periode berikutnya besan saya, berikutnya lagi anak saya, ponakan saya, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sudah beres nih ya, alhamdulillah nih ya, hujannya ya. Saya tidak ngomong jelek baik, saya tidak ngomong itu orang hebat atau orang tidak hebat, tapi saya ingin kita objektif terhadap penemuan solusi tadi, Mas Iswan, Pak Cuk. Jadi menurut sampean, setelah melihat fakta Sukosrono ternyata seperti itu di Indonesia sekarang, Sumantri juga tidak bisa diandalkan. Menurut Anda, kan cuma dua itu bangsa Indonesia, rakyat yang ikut memerintah dan rakyat yang tidak ikut memerintah. Kan cuma itu kan, nggak ada yang lain. Nah, Anda masih bisa percaya nggak bahwa Sukosrono dan Sumantri ini akan bisa memperbaiki keadaan? Percaya nggak, Mas? Pasti nggak bahwa Sukosrono dan Sumantri bisa memperbaiki keadaan? Tidak. Maka dalam lakon di alun-alun Jogja itu saya tanyakan, ada Punokawan nggak? Kenapa Punokawan? Loh, karena Punokawan ini yang membatalkan struktur vertikal dari keberanian filosofi Jawa. Ini ada Mas Andri. Karena Kiai Semar Badranaya, Bodronoyo itu artinya cahaya rembulan. Bodro itu dari kata badrun. Anta syamsun, anta badrun. Terus di bahasa Jawa jadi Bodro Noyo. Kan rungu kan saya ya. Iya, bingung deh ahli Jawa kayak itu nek Bodronoyo dari. Iya ya, Bodronoyo badrun iya kan iya. Jangankan kok bahasa Jawa, bahasa Inggris incredible apa? Full. Itu dari bahasa Arab, karena lahirnya kata itu secara universal berasal dari rasa musikal manusia. Jadi kalau keropok bunyinya kriuk-kriuk, harus ada unsur R karena bunyinya begitu. Jadi berasal dari rasa musikal, meskipun tidak semua bangsa setia kepada itu. Ada spesifikasi, ada orang ngasih nama tidak karena bunyi. Jadi kalau Jawa hampir 100% karena bunyi. Meskipun kesan tentang bunyi bisa berbeda. Kalau Jawa Timur truk karo sepur tabrakan paras ngono ya. Paras ngono ya. Nek Jawa Timur agak ke barat kan bres. Kalau Jawa Timur makin gitu makin parwes gitu kan. Parwes. Makin ke barat makin sederhana. Di Jogja itu ada sepur pagi-pagi nabrak truk makmil. Nah, coba. Tapi semua kan based on musical sense kan gitu ya. Nah, hulk itu Anda baca Quran, segala macam yang serem, segala macam yang sifatnya penghancuran, itu namanya hulk. Jadi yahliku, H-L-K, itu bahasa Quran. Bahasa Al-Quran, kayak itu loh kan? Bahasa Quran, hul. Dan itu nggak sengaja, orang Barat tuh nggak sengaja bikin hul gitu. Dia terseret oleh naluri universalnya manusia.
Pokoknya yang serem, yang gede, yang menghancurkan tubuh. Maka di Quran ada ratusan kata yahliku, hul. Kalau kata beratah luka, Anda baca hul, itu sesuatu yang menghancurkan. Nah ini saya ingin katakan sama Anda. Tapi nanti dulu, ini endingnya ya. Jadi sekarang Sukosrono Sumanti tidak bisa diandalkan, maka kita butuh Punokawan. Karena gini loh mas, Kiai Semar itu kan paling bawah, buruhnya, abdinya para priai. Jadi kalau digaris ini gini ya mas, garis ya, ini paling bawah. Semar di sini ada Arjuno, ada siapa-siapa. Semar paling bawah, Petruk, Gareng segala macam. Tapi ternyata Semar itu paling tinggi. Jadi dia itu dewa yang paling senior. Jadi ternyata garis paling atas dengan garis paling bawah ini satu. Jadi akhirnya garis lurus ini menjadi apa mas? Menjadi lingkaran. Jadi demokrasi Indonesia sudah sangat jelas sejak sekian abad yang lalu, bahwa titik puncak itu adalah titik terbawah. Karena struktur demokrasi tidak monolitik, tetapi lingkaran. Tawaf, nah ini mau tawaf gini ya angel deh. Kalau itu ya angel begini. Kafir liberan tawaf ini. Yo tawaf yo ngene deh. Mau ngene lah, gumun wong sak Mekah ini. Ya oke ya. Nah maka kalau harus ada Punokawan, maka harus ada peran-peran langit. Nah peran langit ini macam-macam. Siapakah dewa? Maka pelajarilah semua yang oleh mbah-mbahmu dulu dimengerti. Anda pikir dewa itu siapa deh? Kalau bahasa Inggrisnya goddess ya. Apakah dewa itu hasil penglihatan spiritual manusia untuk melihat kekuatan-kekuatan di atas manusia? Ataukah dewa itu sebenarnya adalah manusia sendiri yang memang punya sultan? Jadi misalnya Nabi Adam punya sekitar 126 anak, kembar semua kecuali 2 orang. Yang 2 orang ini satu sis, satunya lagi siapa Andre? Kok gak, oh pasti gue pas sarasean karo anak-anak Nabi Adam gak ngotot. Nah jadi anaknya Nabi Adam ini kembar lagi perempuan, mereka kawin, dapat privilege untuk tidak jadi incest. Ya, tapi yang tidak kembar ini 2 orang, ini kan kawin tidak sama saudaranya. Dia kawin sama sisa-sisa makhluk sebelumnya. Kalau dalam ilmu pengetahuan ada Homo sapien, Homo erectus, ada Cro-Magnon segala macam. Kalau di dalam berita-berita yang seperti saya itu, dulu tuh jin yang berkuasa di tata surya, hancur. Kemudian Banujan hancur. Kemudian Allah bikin makhluk baru hibrida, new hybrid. Ya, hibrida baru, Aksanita Guing, masterpiece, di mana Allah mewajibkan Israel, kamu ambil tanah liat di bumi, kemudian kamu masuk, kamu bikin bentuknya seperti saya, kata Tuhan. Sebenarnya yang disuruh ambil Jibril sama, ini ceritanya Jawa, nanti nggak selesai. Pokoknya yang ngambil tanah liat dari bumi itu Israel. Kon percaya ya wis. Kon gak percaya tak tekakno temen kon. Ndi sing gak percaya aku sing njupuk. Oh, ngelu kon. Israel teko mendi bocah sing ora percaya ndi. Tak keletake ya, motor kene. Gitu ya Mas. Karena Jibril gagal, dihalangi oleh iblis, karena iblis itu sudah oleh Allah disuruh meneliti bumi. Kenapa kok jin gagal, Banujan gagal? Iblis sebagai yang paling senior dari doktor langit, profesor langit, disuruh meneliti. Ketika iblis meneliti di bumi, waktu itu belum iblis dia fungsinya. Dia masih Kanzul Jannah, dia masih Al-Khosi, Ar-Roki, As-Sajid, dia masih gelar-gelar paling tinggi, paling mulia ada pada dia. Dia paling senior di atasnya Jibril. Dia disuruh meneliti di bumi, tapi begitu dia sampai di bumi, Jibril merasa nikmat, Iblis merasa nikmat dan tidak mau kembali ke langit. Karena dia sendiri punya ide bumi seharusnya dibeginikan.
Karena dia tidak mau ke langit, Tuhan sendiri punya ide, akhirnya Jibril suruh ambil tanah liat. Terus gagal karena takut sama iblis, pekewo sama iblis. Mikael gagal, Israfil gagal, akhirnya Israel yang nekat ngambil tanah liat. Dari daerah Tangerang lah kira-kira. Supaya si kafir liberal tidak marah. Kalau saya disebut di luar Jawa Barat dia marah. Ya sudah, saya sebut Tangerang gitu aja. Wilayah Banten gitu. Daerah netral ya. Daripada marah, kan Tuhan tahu maksud saya lah. Terus bikin tapel. Tapel itu jasad yang dibikin mirip seperti kesan Israel kepada Tuhan. Ada kepalanya, ada hidungnya. Kemudian setelah jadi, Tuhan bilang, sudah kamu masukkan seluruh unsur jagat raya di dalam diri Adam. Terus diteliti lagi, semua yang pernah ada di jagat itu unsur zat dasarnya ada di dalam Adam. Apa saja ada di dalam Adam. Jadi hendaknya engkau tahu bahwa engkau itu makhluk yang paling sempurna. Apa saja ada dalam dirimu. Jadi jangan mau ditipu oleh siapapun, kecuali mempelajari dirimu dan mengembangkan seluruh potensimu yang luar biasa itu, melebihi jin, melebihi malaikat, melebihi banujan, melebihi macam-macam yang lain. Termasuk tidak usah takut sama Dajjal, tidak usah takut sama siapapun, karena kamu hibrida baru yang luar biasa lengkap. Begitu lengkap, diteliti, Tuhan bilang ya sudah saya verifikasi, sudah oke. Oke, sekarang taruh sini, kata Tuhan, sekarang saya akan tiup roh. Akan aku tiupkan rohku ke dalam tubuh Adam. Kemudian disitulah peristiwa wahing yang pertama di dalam kehidupan. Nah, ini burung tahu kerungu ini Pak Ju mantu-mantu ini. Jadi begitu ditiup oleh Allah, set, kepalanya terus terus mulutnya Adam ini baru yang hidup, kepalanya dok. Alhamdulillah, mulutnya Adam mengucapkan Alhamdulillah. Semua malaikat mengucapkan Yarhamukallah. Terus Adam mengucapkan lagi Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi masih nggak cecer gini, hanya kepalanya dok yang hidup. Terus Tuhan meniup lagi, Alhamdulillah, Yarhamukallah, Yahdikumullah. Terus hidup dadanya dan perut. Jadi pertama intelektualitasnya yang dihidupkan, yang kedua spiritualitasnya yang dihidupkan, wahing yang ketiga yang dihidupkan adalah syahwatnya dari bawah perut ke bawah. Dari mana ini bukunya? Kafir menengah kan coba merah. Gitu mas kalian ya. Saya ceritakan ini supaya Anda tahu. Nah, kemudian anak Adam turun temurun. Dalam wayang disebut anak-anaknya Adam dan cucu-cucunya Adam disebut Sang Hyang. Jadi kalau Sang Kuryang itu Sang Guru Hyang. Jelas ya? Sang Guru Hyang. Jadi Anda jangan salah sangka kepada berita pop mengenai Sang Kuryang. Harus Anda pelajari. Di sini tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Jauh lebih tua daripada Sunda Jawa, yang merupakan sentimen 6 abad terakhir sekarang ini. Kita ngomong sesuatu yang lebih universal, yang lebih sejati. Nah, ada Sang Hyang Sis, Nabi Sis kalau dalam Islam. Sis ini punya anak Yazid Anwar, Yazid Anwas. Yang satu menurunkan manusia yang diasuh oleh Semar, yang satu diasuh oleh Togog. Nah, gampangannya gitu. Ini boleh Anda sebut simbolisme, boleh Anda sebut beneran. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bukan itu terserah mau percaya atau tidak. Tapi saya ingin katakan sama Anda, setelah ada akselerasi populasi dari Adam ke anaknya, cucunya dan seterusnya, kelengkapan-kelengkapan itu kemudian terdistorsi. Ada yang A, B, C, D, E, F, G lengkap. Ada yang bangsa yang kemudian yang tumbuh cuma A, B, C tok. Ada bangsa lain cuma D, E, F tok. Ada yang C, D, E tok. Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi
di antara semua anak cucu Adam. Anda tepuk tangannya menunjukkan bahwa Anda tidak yakin-yakin amat dengan pernyataan saya, betul enggak? Terserah, enggak apa-apa. Tapi masukkan itu menjadi filemu untuk supaya kamu tahu suatu hari, iya ya, saya lengkap ya saya. Gini bisa, gitu bisa. Pas sembahyang, pas nyolong. Ya kan? Pas korupsi, pas umroh gitu kan. Pokoknya ada seksi masing-masing gitu ya. Dan pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi. Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya, tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto jadi besar, daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Maka harus ada regulasi ekonomi, harus ada pengaturan harga, harus ada pembatasan impor dengan berpedoman supaya petani kita sendiri harus ditumbuhkan. Wong berambang gak ono, dele gak ono kok malah impor. Mestinya kan menumbuhkan kemampuan kita sendiri. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, solusinya tadi ternyata Sukosrono Sumantri tidak mampu. Kita harus ngomong mengenai kemungkinan dari kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Maka sekarang ada nggak yang ingin bermimpi ditemuin oleh Rasulullah? Hampir semua. Sekarang kalau nggak Rasulullah, cuman yang datang cuman Amr bin As mau tak? Wes nggak Amr bin As, wes Gus Dur wes mau tak? Mau. Udah lah, nggak usah Gus Dur, Mbah Surip wes, alhamdulillah wes. Mbah Surip wes. Ditemani Mbah Surip seneng tak mas? Saya nggak ngomong Rasulullah, nggak ngomong Mbah Surip, nggak ngomong. Yang ingin saya omongkan adalah, betulkah Anda tidak hidup bersama mereka lagi? Betulkah mereka tidak bersama kita lagi? Mereka tetap bersama kita. Masalahnya Anda tidak pernah dididik untuk mengembangkan kepekaan dan pengetahuan untuk kontak dengan mereka. Betul kan? Kalau saya ngomong gini katanya kelenek, tapi cita-citanya ditemui Rasulullah. Akhirnya itu Rasulullah betul bukan ya? Terkesan seperti Rasulullah. Iya. Kalau memang Rasulullah bisa menemuimu, kamu juga harus mau membuka kemungkinan bahwa yang bukan Rasulullah juga bisa menemui kamu. Lepas dari itu halal atau tidak. Karena ada 3 macam orang yang katanya sudah meninggal tapi bisa ketemu sama Anda. Satu, karena kualitasnya lulus, dia kapan saja bisa menemui Anda. Nomor 2, yang oleh Allah dibilang tidak lulus tapi masih punya kemungkinan untuk melakukan mengulang, sehingga dia mencoba meneliti lagi dan melakukan deteksi lagi. Yang ketiga adalah orang yang sudah pasti tidak bisa mendapatkan jatah untuk datang ke kita lagi, tapi dia memaksa karena dia tidak pernah puas di dalam hidup. Nah itu yang disebut hantu. Itu yang disebut yang ganggu di rumah Anda. Itu yang disebut di pojok-pojok sana, di bawah pohon. Itulah mereka orang-orang yang tidak punya hak untuk kembali ke kita, tapi mereka terus memberontak karena roketnya ketika meninggal itu ke sana, dia akan tetap ke sana. 3 orang ojo takon, ini dari kitab apa aja? Ya kitab bahmu. Karena kita habis menunggu percaya jubun, nggak percaya buah. Nah, terakhir gini, teman-teman sekalian, dari seluruh kemungkinan, karena Sukosrono Sumantri sekarang Tiwi Kromo saja, Kresno Duto saja, itu belum tentu efektif untuk keadaan Indonesia sekarang. Terus
siapa yang mau TV Kromo itu Anda menjadi seolah-olah besar, terkesan raksasa. Jadi negosiasinya gagal, Kresna keluar dari keraton Astina, terus dia keluar menjadi raksasa besar, kan gitu kan? Nah, ketakutanlah si Duryodhana dan adik-adiknya yang 99 orang, akhirnya dia mau menuruti rekonsiliasi dengan Pandawa. Nah, sekarang kan Pandawa sedang terusir dan dia sedang ada yang berjudi, ada yang berkapar-kapar di hutan dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, sekarang ini adalah saat di mana Anda tidak peduli Anda tahu apa tidak masalah di Indonesia. Tidak peduli apakah Anda ini orang Indonesia atau bukan. Tidak peduli apakah Anda ini setuju sama pemerintahan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda ini suka menjadi bangsa Indonesia atau tidak suka saat ini dengan fakta-fakta yang seperti ini. Tidak peduli apapun perasaan Anda dan pendapat Anda. Tapi ada satu yang pasti. Sekarang ini Anda harus merenung dan siap mengambil keputusan-keputusan yang mendasar dalam hidup Anda. Jangan lewat waktu. Apa itu masalah keluargamu, masalah dirimu, masalah bangsamu, tapi sekarang adalah saat di mana harus menyiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan mendasar. This is about a time. 28, 29 my age. Ya. Jadi jangan ada, ini sekarang big deal. Your life is a real big deal sekarang ini. Pikirkan kembali semua urusanmu dan jangan sekilas-sekilas. Sekarang ini Anda harus mengambil keputusan. Ya, keputusan Anda boleh salah, boleh tidak salah. Tidak penting apakah itu efektif atau tidak, tapi Anda harus jujur dan tegas kepada urusanmu. Itu masalahnya. Nah, gelombangnya sekarang semua begitu. Tadi saya bilang sama Mas Wan, ini sedang ada energi yang sangat bagus turun dari langit malam hari ini. Anda rasakan, Anda sehat di dalam sakit Anda sekarang. Anda jernih di dalam keburaman Anda. Rasakan aja. Anda sekarang penuh semangat di dalam keputusasaan Anda. Jadi fakta Anda sebenarnya fakta yang menggelisahkan. Tapi kok rasanya kok saya kok oke ya gitu. Anda rasakan. Sekarang sedang turun itu. Dan Anda dibantu Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Saya melakukan itu. Jadi tanggal 28 September di Katipiro saya akan nanggap wayang. Wayangnya bukan wayang seperti yang pernah Anda tonton. Dan wayang itu tidak seperti yang penghargaan UNESCO. Wayang itu bukan budaya folklore lisan. Wayang itu budaya sastra teks. Jadi wayang nanti di Katipiro 9 jam dari setengah 8 sampai jam 5 subuh. Itu tidak bisa dikurangi satu kata pun. Fix seperti itu. Wiritannya atau mantranya sekitar 1 jam. Untuk apa? Loh kok Cak Nun kok wayangan? Saya diperintah Allah untuk menjadi manusia Jawa. Saya tidak berani membantah. Dan kewajiban saya adalah mempelajari nenek moyang saya, mempelajari filosofi bangsa saya, supaya berguna untuk orang-orang seluruh dunia. Kalau saya Lombok, saya harus menjadi Lombok yang benar-benar Lombok, supaya saya berguna untuk gado-gado, berguna untuk lontong balap, berguna untuk yang lain. Betul tak? Jadi jangan salahkan kalau saya mendalami kelombokan saya, mendalami kejawaan saya. Dan jangan takut saya menjadi Jawa terus tidak Islam. Siapa bilang Jawa sama Islam itu sesuatu yang berbeda? Wayang itu 9 jam. Yang saya ambil adalah lakon yang belum pernah dipentaskan oleh siapapun, yaitu Seno Suci. Bukan Bimo Suci. Seno Suci. Loh, untuk apa wayangan? Loh, ini sama dengan kalau NU Istighosah. Kok ruwet sampean? Sama dengan sampean silo esok-esok alam Gusti Allah utang pulau mboten saged mbayar. Apa karo iku?
Niatnya cuma itu. Jangan ngomong klenik ya, jangan ada yang ngomong klenik. Kecuali Anda bisa menjelaskan kepada saya apa kata klenik itu. Apa artinya klenik? Who can explain that? 29 my age. I am from the birthday of Jombang. Apa artinya klenik? Klenik itu apa artinya? Terangkan secara epistemologis. Ayo siapa? Itu bahasa Jawa, bahasa Kawi, Sanskerta modern, Sanskerta kuno, Arab, Urdu, Swahili, Latin. Bahasa mana itu klenik? Kenapa kamu selalu keluar dari mulutmu kata yang kamu sendiri tidak pernah mengerti? Emang aja ngerti kata klenik? Kamu harus belajar kepada kita untuk ngerti kata klenik. Jadi jangan tuduh-tuduh orang klenik dulu. Klenik tidak klenik, letaknya tidak pada bendanya dan peristiwanya, tetapi dalam cara berpikir dan niat di hatinya. Betul enggak? Sak kaca bawa menyan semua ngobong, bul, boleh enggak? Boleh. Boleh ngobong menyan ke Allah. Si kau orang ngomong dasmu ini. Enggak boleh. Ngobong menyan kok enggak boleh. Menghormati bendera boleh enggak? Boleh. Loh ini kok enggak oleh. Yang enggak boleh itu menuhankan bendera. Nek ngene masa menuhankan kira? Ini kan menghormati kesepakatan nasional bahwa kita ini berjamaah sebagai satu bangsa gitu loh. Bukan benderanya, bukan kainnya. Masa kita menghormati kain? Emang kamu haji tawaf itu menyembah Ka'bah? Kan enggak. Kamu cium Hajar Aswad karena kamu menyembah Hajar Aswad. Karena kamu senang nyium batu. Ngapain jauh-jauh ke Mekah seneng nyium batu? Cari di sungai di belakang rumah. Ambung ono benesuk. Ulet-uletan kono. Jadi banyak orang yang pikirannya tidak bisa jalan, tidak mengerti bahwa sepak bola itu permainan gitu loh mas. Allah mengatakan innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Jadi permainan itu tidak apa-apa asal jujur dan serius. Kalau diurusin benar sepak bola itu kan ya permainan. Namanya juga permainan, jangan dituntut dengan parameter yang bukan permainan. Ini kan dulu sudah saya pernah bilang si Beben ini kan juara Asia ini waktu umur 16 tahun. Bulu tangkis. Nah saya itu jago bulu tangkis sampai umur 13 tahun. Setelah itu saya tidak mau lagi main bulu tangkis karena sampai saya anggap itu bukan olahraga, itu penganiayaan. Nah ya apa, saya lari ke sana gara-gara dia kasih kok ke sana. Terpaksa saya ke sana, dia lock saya terpaksa begini. Wah begini. Kamu memaksa saya kamu ya. Saya ini mau olahraga. Kamu nyuruh saya lari ke sana main netting gini. Semau-mau saya, mau netting, mau noto-noto. Kamu yang ngatur saya. Nggak mau akhirnya saya main kan gitu. Loh, jadi ngerti ya bedanya permainan sama. Jadi kalau orang nggak ngerti empan papan, nggak ngerti makom, tidak mengerti tempatnya, itu sama dengan orang ngukur airmu berapa meter. Loh ya apa banyu kok berapa meter? Ya berapa liter nek banyu itu? Kan gitu. Banyak loh orang yang nggak ngerti bedanya satuan-satuan. Nah sepak bola itu jangan dimarahi. Tidak ada nabi yang main bola. Tapi tidak apa-apa main bola. Meskipun lucu, nabi-nabi yang gowo ya cekikian. Nabi Musa itu loh. Nabi Musa itu badannya kecil, tapi atos kecil ini kayak si kafir liberal ini. Sehingga dia ditakuti. Nabi Musa itu kecil tapi kok hebat ngelawan Fir'aun, sehingga ditakuti oleh Raja Argia pada waktu itu. Terus Raja Argia gimana ya caranya supaya bisa merayu ada seorang sakti Mondrogo namanya Resi Baluma. Resi Baluma ini yang bisa kira-kira bisa mengalahkan Nabi Musa. Nah Baluma ini mendatangi oleh 6 orang yang membawa emas berkilo-kilogram, permata, berlian segala macam. Kalau kamu mau kamu diminta untuk menolong Raja Argia, kamu dikasih hadiah ini. Si Baluma dia bilang loh saya pertapa, saya tidak butuh dunia. Ya, terus 6 orang ini kalau tidak berhasil merayu
Resi Baluma, dia akan pulang dipenggal kepalanya oleh Raja Arkia, gitu kan? Maka dia kemudian cari cara, dia temuin istrinya Resi Baluma. Istrinya seneng dikasih emas permata segitu banyak. Terus Balumanya ngelihat dia dikasih bilang gini, ya tapi saya emang dari dulu ngajak istri saya itu sengsara terus. Ya sudah tidak apa-apalah, sekali-sekali dia supaya senang. Nah, kalimat dia itu membuat dia batal pertapaannya, sehingga iman dan ilmunya Resi Baluma ini oleh Tuhan dimasukkan ke anjing yang namanya Kitmir atau Ar-Raqib, dan anjing itulah yang menjaga Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi adalah 6 orang ini tadi. Menurut ceritanya, saya kan waktu itu ngawal. Saya sudah kasih tahu Resi Baluma, belum sampai belum. Tapi saya tidak menyangka bahwa 6 orang ini akan nemuin istrinya, itu saya ditolongnya. Sudah, akhirnya sudah tidak apa-apa lah. Akhirnya Resi Baluma dihukum, imannya dan ilmunya dimasukkan ke dalam Kitmir. Nah, ini dramanya sedang kita kerjakan yang berjudul Kekasih Anjing. Selama ini kita sebut tafakur anjing. Saya takut kepada orang yang takut kepada bahasa Arab, sehingga saya universalkan dengan judul yang tidak pakai tafakur tapi Kekasih Anjing. Bagi semua yang merasa menjadi kekasih anjing, silakan nonton pada tanggalnya nanti. Karena anjing di situ adalah, karena gini, semua orang yang mulia di dalam sejarah, begitu dia masuk pintu gerbang surga selalu anjing yang mengawalnya. Begitulah Raden Puntawijaya. Begitulah Allah mengampuni seorang pelacur yang ketika dia kehausan mengambil air hanya sedikit sekali, mau dia minum, tiba-tiba datang anjing menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Dia berkorban tidak minum untuk dirinya si pelacur ini, tapi dia kasihkan anjing. Begitu anjing itu menjadi hilang hausnya, Allah mengampuni dosa pelacur ini karena dia memberi minuman yang sangat dia butuhkan kepada si anjing. Jadi sekarang wahai wanita, jadilah pelacur. Melacurlah. Nanti setelah 10 tahun carilah seekor anjing yang sedang kehausan dan berilah dia minum. Gitu. Nek kiai gendeng ngomong itu. Anjing itu bapaknya Sang Guru Hyang. Oke. Ya, itu sangat tidak mengherankan. Jadi Anda jangan pakai frame Anda lah kalau memahami hidup ini. Belajar terus lah, framemu bisa berubah tiap. Dan sekarang ini in about time to change. Anda harus mulai mengambil keputusan supaya Anda bisa menghancurkan dirimu yang sekarang menjadi dirimu yang besok. Relakan beras. Gak apa-apa kehilangan beras karena jadi nasi. Gitu loh. Yang disebut yaumul qiyamah itu adalah kehancuran beras, kebangkitan nasi. Banyak orang takut kehilangan beras, maka tidak pernah dapat nasi. Ngerti ya? Sederhana sekali. Banyak orang takut kehilangan beras, akhirnya tidak pernah dapat nasi. Jadi Anda jangan takut, yang namanya ruwatan dalam bahasa itu artinya penghancuran. Tahlukah dalam bahasa Al-Quran. Penghancuran. Kamu harus berani menghancurkan dirimu yang hari ini supaya engkau menjadi dirimu yang besok pagi. Kalau kata Krishnamurti, engkau mati setiap detik dan engkau lahir pada detik berikutnya. Ngono lho rek ceritane rek. Jadi dan ini waktunya sangat strategis untuk itu, Mas. Sambil nanti saya akan melansing dibukanya Quran kuno yang ada di tangan saya untuk diupacarakan bahwa kita ingin menjalankan amalan untuk memelihara Quran sing wis protol-protol lho, Mas. Quran tulisan tangan yang kuno banget lah. Nah, terakhir sekali saya kembalikan kepada Juggernaut. Siapakah yang akan menjadi Krishna Duta? Dan apakah itu merupakan solusi bagi masalah-masalah di Indonesia? Apakah diperlukan seorang raksasa di Indonesia? Saya cuma mendoakan mudah-mudahan gini, apapun keadaannya,
hidup Anda diberi kemudahan oleh Allah. Di semua urusan Anda, sehari-hari pagi dimudahkan, siang agak sedikit sulit tapi kemudian diberi kemudahan yang lebih besar. Menurut Rek, ojo mudah terus nggak enak. Ada sulit dikit terus mudah lebih besar lagi gitu loh. Hidup tuh gitu. Jadi nggak boleh masuk terus, harus masuk keluar, masuk keluar. Itu sifat kehidupan. Tapi kan konsepnya nggak melebu terus lah ya, jebol. Supaya bisa masuk harus keluar. Kan begitu. Jelas ya. Tapi bagaimana sih gini aja nggak paham? Lah iya. Kalau Anda tidak mau keluar, tidak bisa masuk. Tapi kan konsepmu kan masuk ke. Nah itu salah Ndek Kuning. Jadi tidak hanya mudah, tapi juga kemudahan itu justru pada momen tertentu dibangun oleh kesulitan. Maka innamal usri yusra. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada, kemudian tinggal kamu mainkan. Nadanya apa, berangkat dari lagu apa. Gitu loh teman-teman sekalian. Gini. Jadi tolong nanti saat pulang ke rumah betul-betul mendasar ya, pikirannya mendasar, Anda siap merubah diri Anda. Dan saya sedang mendoakan dengan tanggal 28 dan seterusnya itu agar supaya ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan dunia. Karena nggak ada waktu lagi. Saya doakan mudah-mudahan Anda suatu hari punya negara. Ya, terus ya bolehlah sistemnya apa saja lah, monggo, tapi mudah-mudahan Anda punya negara ya. Kasihan belum pernah punya negara. Mudah-mudahan nanti ada presiden ya, ada menteri, ya. Mudah-mudahan ada wakil-wakil Anda nanti, jadi ada parlemen, nggak tahu di Senayan apa di mana gitu ya. Pokoknya Anda punya wakil-wakil rakyat. Ya. Saya doakan mudah-mudahan Allah akan membimbing Anda semua menuju satu bentuk di mana Anda benar-benar punya negara, pokoknya punya bentuk lah. Terus punya presiden, kan Anda belum pernah punya presiden. Saya tidak tega juga lama-lama. Yang sekarang kan terkesan. Jadi tak doain mudah-mudahan Rasulullah benar-benar dipakai di Indonesia ajaran-ajarannya. Artinya mudah-mudahan Islam itu suatu hari datang ke Indonesia ya. Mudah-mudahan Al-Quran akan dijadikan kitab utama dari kehidupan orang-orang yang nanti beragama Islam ya. Kalau sekarang ini masih terkesan gitu ya. Pokoknya pulang dari sini Anda pokoknya mendapat energi yang aneh dari Allah. Kalau Anda seniman, pementasanmu akan segar. Kalau Anda pedagang, kelihatan, ya Allah, tes, jadi. Jadi. Apa? Jadi apa? Enggak, maksud saya terus begini loh. Oh, Anda tahu harus dagang ini, Anda harus tahu dagang di mana. Anda harus tahu berapa banyak. Kalau Anda jualan bebek, Anda harus tahu omsetnya. Yang tepat itu jualan jam berapa sampai jam berapa. Boleh enggak sebanyak mungkin bebek Anda sembelih dalam sehari atau cukup 30 saja sehari. Itu harus punya sitik paningal. Kalau Anda sudah jadi kepala bagian, cocoknya di situ, Anda jangan ingin menjadi direktur umpamanya. Anda harus punya sitik paningal, harus punya penglihatan yang jernih, harus punya ma'rifat. Ma'rifatul dzat was sifat. Itu kira-kira ya, tapi ya belum pernah ada istilah kayak gini nih. Yang lahir spontan ini. Namanya juga jazz, gitu. Oke, saya kira begitu dulu ya. Yo, tidak bisa Anda bertorikot tiba-tiba terus dapat shortcut. Anda tanya tuh klinik itu apa, ya tidak bisa. Kalau mau pelajari, pelan-pelan. Nanti wacana-wacananya kita kasih. Bahkan semua kosakata kan kacau semua mas di Indonesia ini. Apa coba yang tidak kacau? Tadi sudah cerita panjang kalau sama Mas Iswan tadi. Tapi tidak usah lah ini ya. Yang kacau itu banyak sekali. Keliru kabeh.
Yang bener malah yang nggak sengaja, misalnya hulk tadi itu, nggak sengaja malah bener. Ada lagi misalnya majelis taklim, misalnya ya, contoh aja majelis taklim. Jadi kalau alim itu pengetahuan intelektual, kalau arif itu pengetahuan intelektual yang menuju spiritual. Jadi orang alim itu seorang scholar intelektual. Kalau seorang arif itu seorang intelektual yang spiritual. Maka pencapaiannya yang arif itu makrifat. Kalau yang alim itu ilmu, ilm, alim, ya'lam, taklim. Jadi kalau majelis taklim itu cocoknya di kampus dan di sekolahan. Kalau yang di majelis taklim yang di tempat Anda di rumah itu seharusnya majelis takrif. Tapi kan itu cuma kata. Kan gitu akhirnya, what is in name gitu. Akhirnya terus saya cerita kemarin karena saya sama teman-teman Merpati, tak ceritain dulu Merpati ketika dibuka kantornya, itu kan penuh dengan perintis ya. Dibuka di Makassar, wali kotanya waktu itu Daeng Patompo itu wongi rotok lali-lali ngono kan. Ini jadi saya buka ini, dengan ini saya resmikan, ini kantor Tekukur. Terus ajudannya nyenggol, Merpati Pak, sama lah burung juga. Loh kalau kata-kata disama-samain semua dianggap tidak penting ya sudah, kalau gitu Islam boleh, Kristen boleh, Buddha boleh. Kan gitu lah, Daeng Patompo itu gitu, burung juga sama juga. Jadi ada Tekukur Airline ini ono. Jadi suatu hari Pak Daeng Patompo mengundang seniman, Arsal, Husni kau ke rumah kau. Kalian ke rumah kau. Itu istriku, ibu wali kota, itu kalau bikin bubur kacang hijau tidak ada lawannya sedunia. Kau datang kan, sore ke rumah, semua rasakan itu masakan istri saya. Datanglah 6 orang sore. Pak Patompo sedang makan bubur itu dan lupa bahwa dia tadi ngundang untuk makan bubur. Dia habisin itu buburnya. Terus seniman ketua Dewan Wisata, Daeng, mana buburnya ini? Ibu, buburnya mana? Loh sudah bapak habiskan, kata ibu. Ya sudah beli sana beli. Loh kesini katanya disuruh merasakan hasil masakan istri Pak Patompo, kok sekarang beli sama aja burjo juga. Ya ini caranya. Itu asik itu, menyenangkan tenang dong ini. Gini ini kan mau Indonesia kan sudah kayak gini semua kan? Udah pada kayak gitu semua. Arsal, sini Arsal, kau bikin puisi. Ini ada pertemuan sastrawan se-ASEAN. Saya tidak mau membuka dengan pidato, aku mau baca puisi. Jangan dipikir cuma kalian yang bisa baca puisi. Aku wali kota bisa baca, bikinin puisi aja. Terus dikayain puisi. Terus pembukaan dibacakan puisi. Yang bikinin Arsal Al-Habsyi, bapaknya Ustadz Agus Al-Habsyi. Aku dibaca mas ya. Begitu selesai baca, Arsal sini Arsal. Kau pikir cuma kau yang bisa baca puisi? Kau pikir cuma kau yang bisa bikin puisi? Kamu lihat sendiri, aku bikin puisi, aku baca. Yang baca ya, saya nggak bayar Arsal. Lo yang bikin puisi itu yang dipaneri. Iya apa coba? Lah, ini kan kacau ya. Ya itu orang Indonesia sudah sampai ke situ. Makanya baru 29 loh my age. Sudah kacaunya kayak gitu. Oke. Sekarang musiknya apa sekarang musiknya? Melayu lagi ya, 2-3 lagu ya. Setelah itu kita tanya jawab, tidak ada masalah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jangan lupa mendasar.